Halo semuanya, selamat datang di penelusuran materi kita kali ini. Hari ini, kita nggak cuma sekedar ngebahas sebuah topik loh, tapi kita bakal lakuin sebuah perjalanan ke dalam diri. Santai aja. Coba deh tarik napas panjang, perlahan, lalu hembuskan. Mumpung kita lagi ada di ruang vertikal ini, biarkan pikiran Anda rileks sejenak. Teks yang jadi sumber kita hari ini tuh bakal bawa kita ke sebuah eksplorasi filosofis dan biologis yang dalam banget tentang siapa kita sebenarnya. Jadi, lepasin dulu ya segala kesibukan Anda. Yuk, kita selami lautan kesadaran ini bareng-bareng. Pernah nggak sih kepikiran apa sih sebenarnya esensi sejati dari kata rasa? Ini bukan sekedar pertanyaan akademis, tapi semacam gerbang buat benar-benar paham tentang diri kita. Kadang kan kita jalani hidup kayak autopilot aja ya, sekedar bereaksi sama apapun yang terjadi di luar sana tanpa benar-benar meresapinya. Nah, biarkan pertanyaan ini mengendap di benak Anda sebentar. Di ruang yang tenang ini, sadarilah kalau jawaban dari pertanyaan ini mungkin nggak ada di luar sana, melainkan jauh di dalam diri Anda sendiri. Mari kita selami lebih dalam lagi. Bagian pertama, permukaan yang bising. Di sini, kita bakal coba memahami ombak emosi kita sehari-hari. Ibarat lautan, hal pertama yang pasti kita temui itu kan permukaannya ya, ombak yang bergejolak dan nggak pernah diam. Nah, kalau kita lihat dari kamus, bahasa kita mendefinisikan rasa ini luas banget. Mulai dari tanggapan indera fisik kayak manisnya gula, pahitnya kopi, rasa panas atau dingin, sampai ke tanggapan batin kayak ngerasa sedih, senang, dan takut. Definisi harfiah ini sebenarnya mewakili pemahaman kita di tingkat permukaan aja. Tapi nih, sumber materi kita nunjukin sebuah perbedaan yang benar-benar krusial. Dan sejujurnya, ini ngasih gambaran brilian kenapa kita sering banget ngerasa bingung sama diri sendiri. Secara teknis, ada perbedaan besar banget loh antara rasa dan perasaan. Kalau perasaan, itu merujuk pada prosesnya. Sifatnya nggak pasti, datang dan pergi persis kayak cuaca atau awan mendung di langit. Gampang banget dipengaruhi sama ego dan keinginan kita sehari-hari. Sebaliknya, rasa itu menunjuk pada sifat atau dayanya. Rasa itu sebuah kepastian yang mutlak. Kalau kita mencampur adukan dua hal ini, wah kita bakal gampang tersesat di dalam badai perasaan dan malah lupa sama rasa yang sejati. Kita masuk ke bagian kedua, pesan dari dalam, mikrokosmos basah di dalam tubuh manusia. Yuk kita intip sedikit proses biologis yang menurut saya sih menakjubkan banget. Setiap stimulus luar yang Anda terima, entah itu manisnya makanan, perihnya luka fisik, atau semriwingnya daun mint, itu harus ngelewatin beberapa tahapan ini. Pertama, stimulusnya diterima. Kedua, nah ini yang paling esensial, stimulus itu harus dilarutkan dulu jadi cairan. Bayangin aja, tanpa air liur, lidah kita nggak bakal bisa ngenalin rasa manis. Tanpa lendir, hidung kita nggak bisa nangkap aroma. Ketiga, baru deh pesannya dikirim ke kesadaran kita. Bahkan di dalam otak, pesan tentang rasa bahagia atau sedih itu dihantarkan lewat cairan neurotransmitter. Jadi cairan itu benar-benar syarat mutlak buat tubuh kita untuk bisa merespons dunia. Poin pentingnya di sini, secara biologis, cairan ini tuh berfungsi sebagai pembawa pesan sejati. Makanya di banyak tradisi lama, sifat air itu sering disimbolkan sebagai pembawa ilham atau wahyu. Air itu semacam media komunikasi kuno. Dia yang ngehubungin realitas fisik luar yang keras dengan dunia batin kita yang sangat halus. Tubuh kita ini dirancang secara luar biasa buat ngelarutin segalanya, biar pesan dari alam semesta bisa tersampaikan dengan jernih ke pusat kesadaran kita. Puitis dan mengagumkan banget kan? Lanjut ke bagian ketiga, pabrik makna. Kita bakal bongkar realitas di balik persepsi kita. Kalau cairan di tubuh kita tadi ibarat pembawa pesannya, terus emosi itu sendiri asalnya dari mana dong? Gini, dunia di luar sana itu sebenarnya nggak punya emosi apa-apa secara intrinsik. Dunia ini cuma kayak panggung sandiwara besar yang sekedar nyodorin bahan bakunya aja. Nah, kitalah pabriknya. Kitalah yang mengolah, yang memasak kejadian-kejadian itu jadi sensasi bahagia, sedih, marah, atau damai. Tanpa ada pabrik di dalam diri kita ini, dunia luar ya cuma sekedar peristiwa hampa yang numpang lewat. Pemahaman kalau kitalah sang pabrik makna itu bawa kita ke salah satu filosofi yang dalam banget. Bunyinya gini, kosong adalah isi, dan isi adalah kosong. Coba resapi kalimat ini sebentar. Semua kebisingan di luar sana itu sama sekali nggak punya substansi loh, sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kekosongan batin kita dan kita beri makna. Masuk ke bagian keempat, kekosongan yang berisi. Waktunya kita nemuin titik sunyi di dalam diri.
Dunia luar yang kelihatannya rame banget, penuh sama drama, penuh ledakan emosi, itu sebenarnya adalah isi yang kosong. Itu tuh cuma kehampaan semua aja, wilayah perasaan yang bakal selalu berubah-ubah. Tapi di sisi lain, kekosongan di dalam batin kita, titik sunyi yang diam dan sama sekali tak bergelak, itulah isi yang sejati. Kenapa disebut kosong? Ya karena dia nggak punya bentuk fisik, tapi justru di sanalah letak kepastian yang benar-benar mutlak. Bagian kelima, menjadi samudra yang tenang, berdiri tegak sebagai sang pengamat mutlak. Coba deh, ingat lagi metafora lautan tadi. Samudra yang dalam dan luas itu sebenarnya adalah jati diri Anda yang hakiki. Sang rasa, ombak yang bergejolak di permukaannya, itu cuma emosi dan perasaan sehari-hari yang sifatnya sementara. Ketika Anda udah berani menyelam, ngelewatin ombak-ombak berisik itu, dan turun sampai ke dasar samudra, Anda nggak akan nemuin kebingungan di sana. Yang ada cuma kejujuran murni yang benar-benar terbebas dari segala keraguan. Konsep ini tuh nyambung banget sama kebijaksanaan Jawa kuno yang dibahas di sumber materi kita, sedulur papat limo pancer. Maksudnya gini, pas semua elemen keinginan, sifat, dan ego di dalam diri kita ini udah berhasil diselaraskan, maka sang pancer, yaitu pusat kesadaran kita, si pengamat itu, bakal berdiri tegak. Nggak tergoyahkan sama sekali di tengah kekosongan hakiki tadi. Di titik keseimbangan yang sempurna ini, jarak antara kita yang mengamati dan apa yang diamati lenyap sepenuhnya. Dan ini dia kesimpulan paling mendobrak dari seluruh penelusuran kita kali ini. Pada hakikatnya, ternyata bukan aku yang memiliki perasaan. Konsep aku yang rapuh itu larut seutuhnya. Kebenaran sejatinya adalah manusia adalah rasa itu sendiri. Kita ini adalah rasa yang mutlak dan abadi yang saat ini lagi mewujud dan ngambil bentuk di dalam sebuah raga fisik. Hanya ada diri kita sendiri dalam kemutlakan yang abadi. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan terakhir buat Anda. Ketika semua kebisingan di luar sana udah reda, ketika ombak perasaan sehari-hari Anda akhirnya benar-benar tenang, siapa yang sebenarnya tersisa di dasar samudra itu? Saya harap penelusuran materi kita kali ini nggak cuma ngasih wawasan baru ya, tapi juga bawa secercah kedamaian di hati Anda. Terima kasih banget udah hadir, merenung, dan berani menyelam sedalam ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.